Halo semuanya, tunggu sebentar ya. Halo semuanya, welcome sahabat-sahabat dari Siloam Hospitals ke IG Live kita. Dan pada malam hari ini nih kita akan berbincang-bincang tentang night yoga dengan Penyo Gasar atau yang juga dikenal sebagai Fajar. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya juga mau sharing sedikit bahwa kita akan mengadakan giveaway pada malam hari ini. Giveaway-nya adalah 2 voucher MCU senilai 1 juta masing-masing. Dan MCU voucher ini bisa digunakan untuk paket apapun di medical check-up di Siloam Hospitals. Teman-teman yang mendapatkan voucher ini dapat membeli paket tersebut atau dapat meredeemnya di website MCU kita, yaitu mcu.siloamhospitals.com. Nah, giveaway cara dapat 2 voucher ini bagaimana? Ya, caranya akan kita berikan kepada 2 orang dengan yoga pose terkeren dan juga terbaik. Dan itu yoga pose-nya tolong dapat di-share di IG story dan juga atau IG feed masing-masing, dan tentunya juga tolong tag @siloamhospitals supaya kita bisa lihat dan kita juga bisa announce winnernya di besok hari. Ini masih banyak yang join, kita tunggu sebentar ya. Nah, jadi malam hari ini tamu kita adalah Penyo Gastar, yang teman-teman juga mungkin banyak sekali juga sudah kenal. Beliau yang juga namanya adalah Fajar Putra, lahir di tahun 20 Juli 1985, dan beliau adalah celebrity yoga instructor pertama di Indonesia. Dan adalah juga merupakan seorang pionir membawa acro yoga masuk ke dalam Indonesia. Nah, beliau juga adalah host dari program kesehatan TV nasional, yaitu Healthy Life and Peace of Mind. Saat ini Penyo Gastar sudah menjadi instruktur dari lebih 100 selebriti baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Raisa, Ola Ramlah, Titi DJ, Inul Daratista, Pevita Pierce, dan juga Andin. Bersertifikat guru yoga internasional, Penyo Gasar sudah mengajar dan dikenal hingga ke mancanegara seperti Jepang, Bangkok, Hong Kong, Shanghai, Malaysia, dan juga Singapura. Wah, ini Penyo Gasar sudah masuk nih. Ayo, jadi sama-sama kita. Hi, Hai, how are you? I'm great. How are you, Charles? Good. Makan Akhirnya live. belum? Apa, Charles? Iya. Udah makan belum? Udah dinner belum? Udah dong, udah siap banget nih mau berbagi midnight yoga bareng teman-teman di rumah. Kebanyakan kan lagi work from home nih. Jadi sekarang waktunya untuk kalian beryoga bareng Pan Yoga Star dan juga Siloam Hospitals pastinya. Iya. Ini sekarang Fajar lagi di rumah atau lagi di studio? Ini di studio. Pasti udah pada tahu nih kalau followers aku kalau lihat batu bata ini udah identik biasanya di dalam studio tempat beryoga. Tempat latihan yoga pasti dengan batu bata ini. Oke. Studionya di Dharma Wangsa ya? Ya, di Union Yoga di Dharma Wangsa tepatnya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa pada main ke sini, bisa main-main dan beryoga bareng. Kalau sekarang kita virtual dulu bareng Siloam Hospitals. Nanti lama-lama kita kalau bisa ketemu, kita ketemu bareng-bareng Siloam juga ya. Boleh. Looking forward to that. Atau mungkin kita juga bisa buat kelas live bareng-bareng juga ya, bersama dengan Iya, Siloam seru Hospital. banget. Boleh. Harus banget. Iya. So, jadi Fajar udah berapa lama nih, melakukan yoga? Jadi melakukan yoga itu sebenarnya udah kalau mengajarnya sudah 12 tahun. Tapi kalau melakukan yoganya itu sudah dikenalin sama my dad dari umur 3 tahun. Jadi Oh, wow. my dad itu pecinta yoga, bukan guru yoga, pecinta yoga. Jadi kalau misalnya dia lagi yoga, beliau lagi yoga, pasti ngajak anak-anaknya, yuk ikutan yoga juga gitu. Jadi langsung kita semua tuh disuruh split, terus disuruh
handstand, headstand, di latihan gitu. Makanya badan anak-anaknya semuanya fleksibel karena dari kecil selalu dibiasain untuk beryoga gitu. Berarti Nah, yoga ada bukan sampai hanya anak-anak juga bisa ya dari umur 3 tahun. bisa. Betul. Jadi sampai yang paling kecil itu kids yoga, sampai dewasa pun juga kalau dari kecil udah biasa yoga, pasti pas besarnya badannya fleksibel dan kuat gitu, akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya ternyata belum pernah yoga sama sekali, nggak ada kata terlambat. Walaupun baru mulai di umur 30, 20, itu tetap nggak masalah, karena tetap bisa dikejar. Oke, oke. Wah, ngomong-ngomong kuat nih, saya ada beberapa foto dan itu fotonya amazing sekali. Mungkin saya share ke teman-teman kita yang join kita di live ya. Nih. Yes, please. Oh, ya, 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 ya. Oke. Iya. Ini, oke, Nah, yang mungkin kalau akan, ini ak- dari yoga beban 2 orang ya. Ceritanya iya, apa nih? betul. Ini di Malaysia, itu di salah satu yang di atas itu namanya Atilia Harun, dia itu penyanyi jazz terkenal di Malaysia, diva Malaysia. Dan waktu itu kita lagi jamming sambil sambil melakukan akrobatik yoga. Ini disebut sandwich nama posenya. Kenapa ini seru banget? Karena waktu pas kita foto ini ternyata orang Malaysia tuh suka banget sama yoga. Jadi banyak banget mereka yang nggak nyangka bisa kenal sama Pen Yoga Star dan datang ke tempat pemotretan kita gitu. Jadi kayak kaget banget. Kayak kalau di Jakarta mungkin uh, masih lebih biasa gitu. Tapi kalau di Malaysia kayak, kok bisa tahu gitu orang-orang ini kok bisa mau ikutan yoga juga, mau ikutan lihat kita foto juga gitu. Jadi waktu itu heboh banget waktu pas foto ini. Ini salah satu pengalaman yang nggak terlupakan banget sih. Ini kita ambilnya di Malaysia waktu itu. Lupa nama daerahnya, salah satu daerah super bagus banget di Malaysia. Oke, oke. Kalau Fajar sih pasti udah training sih lama ya. Cuma kalau misalnya yang teman-teman yang divanya itu mereka juga udah sebelumnya ikut acro yoga atau bagaimana? Mereka memang sudah pecinta yoga. Kalau Atilia yang the singer itu dia memang sudah jadi guru. Kalau yang satu lagi itu studentnya Atilia. Jadi kita jamming bareng-bareng. Oke, 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 oke. Buat yang Terus pada ini lagi juga menunggu yoga, abis ini kita yoga ya. Sebentar lagi kita mau ngobrol dulu nih. Mereka pada nggak sabar dikasih gerakan yoga. Oh, ini iya. Pevita Pierce. Ini salah satu acro yoga yang paling bikin deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena gerakannya Pevita benar-benar berdiri di atas telapak kaki. Nama gerakannya foot to foot. Jadi Pevita berdiri tanpa bantuan apapun, hanya berdiri aja. Dan ini waktu itu Mhm. pemotretannya menggunakan baju dari salah satu brand yang harganya itu 250 juta seingat aku bajunya. Jadi aku lebih deg-degan bukan karena posenya, tapi deg-degan gimana kalau sampai baju itu rusak gitu. Aku lebih deg-degan karena itu sih. Itu sih bukan hanya beban fisik tapi juga beban mental ya. Iya, itu yang lebih berat tuh gara-gara itu. Tapi hasilnya keren banget. Ini yang foto namanya Dira Bahir. Dia salah satu fotografer terkenal juga di Indonesia. Ini fotografi untuk kayak photoshoot majalah atau apa nih ceritanya? Ini pameran Acro Yoga Photo Exhibition waktu itu di Plaza Indonesia. Waktu itu kita buat pameran Pen Yoga Star buat selama 1 bulan. Pamerannya di lobby mall. Ya. Oke, 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 oke. Kalau si Pevita Pierce juga pecinta yoga ya. Kalau misalnya dia pun juga bisa balancing di atas seperti itu. Iya, Pevita juga jago banget ya. She's my student juga, udah lama yoga bareng juga dan dia bagus banget yoganya. Sampai sekarang makanya kuat banget. Core-nya kuat banget. Betul tadi kata Ricky. Ada Kartika Putri, my student. Udah lama banget. Hai Tika. Ramai banget tuh, banyak teman, banyak yang pengen aku sapa. Aku sambil sapa ya Charles, nggak apa-apa. Hey Ilona. Oh, wah, ngomong core kuat dan kekuatan. Ini kayaknya lebih amazing lagi nih. Ini background ceritanya gimana, Fajar? Oh, ini nih kenapa foto ini pasti karena yang aku angkat itu 198 kilo. Jadi uh, ini adalah manusia, orang terberat yang pernah aku angkat dari selama in my perjalanan yoga. Dan inilah yang paling berat. 198 kilo, iya benar. Mo Sidik namanya, salah satu pelawak Indonesia. Seru banget. Iya. Kalau kayak begini,
tahan berapa lama nih diangkat seperti gini flying ya? Bentar lah flyingnya paling semenit 2 menit sebenarnya. Tapi kan lihat keseruannya pas lagi terangkat ya itu kan maksudnya menyatakan bahwa yang berat badan berapapun tuh bisa lo melakukan yoga. Jadi buat kalian yang emang berat badannya pun eh, nggak nggak terlalu ringan, agak gemuk, itu bukan berarti nggak bisa yoga gitu. Yoga tuh bisa dilakukan oleh berat badan berapapun, untuk umur berapapun. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk memulai yoga. Oke oke. Terus kalau misalnya untuk bisa sampai angkat 190 kilo gitu, itu tuh latihannya berapa lama? Kan orang banyak bilang ya kalau misalnya orang yoga mungkin persepsinya nggak kuat kayak orang yang bisa angkat beban yang kayak gym goers gitu. Nah ini prove them wrong ya kalau misalnya sebetulnya orang yang melakukan yoga is actually very strong. Yes, jadi orang kalau nggak pernah nyoba yoga pasti mikirnya yoga itu feminin, yoga itu untuk wanita. Tapi aku selalu bilang coba dulu deh gitu, terutama buat cowok-cowok yang belum pernah memulai, karena sekalinya mencoba yoga pasti mereka akan merasakan jelly legs kayak habis latihan kaki berapa ratus kilo, karena itulah yang diberikan oleh yoga. Jadi seluruh tubuh kena full body exercise, tapi juga untuk nguatin, ngencengin kaki dan perut itu juga luar biasa efektif. Itu yang selalu aku saranin, terutama buat para pria yang suka malu untuk memulai perjalanan yoganya. Padahal yang paling perlu itu adalah laki-laki. Di umur 40 ke atas, muridku tuh sering banget yang kena HNP atau saraf kejepit itu adalah yang umur 40 ke atas gitu. Iya Kebanyakan ya laki-laki makanya maksudnya. iya, makanya apalagi ngomong HNP itu, ya kenapa ini kita juga bisa live bareng, karena sekarang kan kita semua lagi kebanyakan masih WFH ya, working from home, setiap hari duduk di komputer, kita jarang jalan-jalan, mungkin kalau di kantor kan ya mau lunch atau misalnya mau ke tempat mejanya teman, itu kita harus jalan, tapi di rumah tuh duduk, nge-zoom terus, dan posisi juga jelek, atau nggak, kalau nggak zoom kerja ya main HP terus, itu jadi back pain, terus itu kadang-kadang juga jadi neck pain. Jadi hal-hal Ya. seperti itu yoga sebetulnya banyak bantu ya. Ya. Jadi yang paling lucu dari work from home ini, dari pandemi ini adalah selama 12 tahun aku mengajar, baru tahun ini aku merasakan murid-murid aku yang nggak pernah punya back problem atau back pain, itu punya back pain. Jadi yang tadinya nggak work from home, sekarang work from home, mereka tuh baru mulai banyak banget yang punya problem baru, yaitu, Kak, aku sekarang ngerasain back pain nih, sekarang aku ada pinggang aku sakit ini. Karena mungkin terlalu banyak duduk di rumah tanpa ada gerakan yang jalannya kurang. Kalau dulu mungkin geraknya banyak kan kalau di luar. Jadi yoga di sini sangat dibutuhkan walaupun di rumah aja, tetap lakukan yoga di rumah supaya terhindar dari yang namanya sakit pinggang. That's why nanti aku akan kasih gerakannya gimana sih supaya kalian nggak sakit pinggang walaupun work from home. Nanti habis ini. Boleh, boleh. Mungkin sebelum kita lihat the yoga master do his yoga poses, satu lagi deh ya. Nih, Ya. foto ini ceritanya gimana? Ini kayaknya lagi di Jepang ya? Oh ya, ini di Jepang. Ini baru banget. Ini benar-benar persis sebelum sebelum pandemi. Ini bulan Februari tahun lalu. Jadi waktu balik ke Jakarta, abis itu pandemi gitu. Pandeminya terjadi gitu. Jadi uh, di foto ini tuh kita foto di Shibuya. Ini tuh jam 4 pagi, kalau nggak salah kita fotonya ya jam 4 pagi. Dan kenapa Shibuya? Karena waktu kecil tuh suka banget, obses banget sama Jepang dan pengen banget ke Jepang. Tapi Jepang tuh mahal banget dulu. Jadi my parents tuh selalu bilang kayak, no, 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 bukan Jepang, jangan Jepang. Kalau mau liburan, yang deket-deket aja, Jepang mahal. Jadi waktu pas udah gede, harus pengen banget ke Jepang. Tiba-tiba ada salah satu fotografer, celebrity fotografer Jepang, itu ngajakin kolaborasi untuk foto ini gitu. Akhirnya terjadilah cita-cita untuk foto di Tokyo. Wah, keren banget. Dan ini kayaknya di Shibuya Crossing ya? Yes, Shibuya Crossing yang nggak pernah sepi. Jadi bayangin dong, itu jam 4 pagi tuh masih ada orang lewat, masih ramai banget. Jadi harus kayak Iya. mereka ngeliatin gitu untuk di stop, karena kita harus fotonya di tengah-tengah kan. Ya gitulah Iya. serunya, Jadi pengalaman tak even terlupakan. the Indonesian celebrity yoga trainer. Akhirnya bisa terjadi sesuai mimpi. Makanya nggak boleh takut bermimpi.
Well, speaking of celebrity yoga trainer, jadi banyak sekali pasti teman-teman yang lagi nonton live mau lihat Fajar untuk show kita nih beberapa yoga poses dan yang mungkin Ya, khususnya bisa dilakukan di malam hari ya. ya, Mungkin kan seperti yang Fajar bilang kalau misalnya seharian udah kerja, jadi bagaimana untuk merenggangkan dan juga untuk ya. stretching. Nah, jadi mungkin Fajar mau mulai dengan pose pertama. Kita bisa sudah Oke. mulai dengan Oke, jelas ya sekarang ya. Yuk, semua yang di rumah siap-siap. Boleh duduk di atas matras, ataupun kalau kalian nggak ada, boleh di atas handuk, ataupun di atas karpet di rumah kalian, nggak masalah. Karena kita melakukan gerakan flexibility, jadi kalian bisa melakukan di mana saja. Yang pertama, gerakannya disebut dengan butterfly. Yuk, ini untuk kalian yang sering banget duduk terlalu lama di rumah, work from home. Coba lakuin ini. Telapak kakinya disatukan, pegang telapak tangannya, pegang jari-jari kakinya dari depan, tegakkan badannya, ayun lututnya seperti sayap butterfly, ya. Makanya disebut gerakannya butterfly. Ayun dulu, terus ayun lagi. 5. Kalian yang udah di tempat tidur juga boleh ikutan, asalkan tempat tidurnya tidak terlalu lembek ya. 4, 3, 2, and 1. Cukup? Nah, di sini biasanya ketahuan nih, siapa yang udah sering yoga sama belum. Kalau udah sering yoga, biasanya bisa bawa ke depan sampai elbows-nya kena ke lantai. Kalau masih baru pemula, nggak salah juga kalau hanya sampai di sini. Di sini aja udah cukup, lihat ke bawah ya. Buat kalian yang bisa, turun lagi terus sampai elbows-nya kena ke matras. Tahan. Dalam yoga, kita bernafas melalui hidung, inhale and exhale through your nose only. Inhale, tarik nafas. Exhale, turun lagi lebih jauh sampai dahinya kena ke lantai. Bisa? Ada yang kerasa sakit, stretch, bagus. Tahan sebentar ya. itu 5, amazing. 4. Charles mau ikutan? Boleh? 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan. Yes. Gimana? Udah pada sampai semua? Ada yang elbows-nya Biasa sampai lantai? Apa, Charles? biasa satu pose gitu tahan berapa lama pada Kita saat kalau kita di yoga hitungnya pakai nafas. Jadi 5 nafas. 5 minimal sampai 10 nafas. Kita next ya, pelan-pelan. Nanti kita tambahin lagi gerakannya. Sekarang kaki yang sebelah kanan di bawah, kaki yang sebelah kiri di atas. Ini disebut fire. Kenapa? Karena waktu kalian melakukan gerakan ini, kalian akan merasakan sensasi panas di paha yang di atas. Kanan di bawah, kiri di atas. Lutut berada di atas telapak kaki, punggung kaki berada di atas lutut. Oke? Kalau dilihat dalam kaki kalian ada segitiga. Udah benar ya? Sekarang angkat tangannya ke atas. Inhale, raise your hands up. Exhale, bawa ke depan. Terus ke depan, terus ke depan. Semakin lagi, terus lagi. Bawa tangannya ke depan sampai dahinya bisa kena ke lantai. Stay. 5, 4, 3, 2, and 1. Lihat ke depan, bawa tangannya ke arah telapak kaki yang di atas. Jalan terus tangannya ke arah telapak kaki yang di atas, and drop your forehead down again. Kalau bisa dagunya berada di depan lutut, ya. Dagunya dibawa maju lagi. Untuk kalian yang lututnya masih terangkat, lutut yang di atas, tekan dengan tangan yang terdekat. Press down and slowly go down again. Just relax your mind, relax your body. 5, 4, 3, 2, and release. Balik pelan-pelan, come back to center. Kelihatannya kayak enak banget, kayak nyaman banget, padahal pas ngelakuin biasanya suka pada teriak-teriak, aduh gitu, kayak aduh kak rasanya gitu ya. nah, Disitulah latihan kesabaran ya. Yoga bukan hanya pose, tapi juga melatih kesabaran sampai ke dalam. Kita ganti sisi. Kalau tadi kaki kanan di bawah, sekarang kaki kanannya naik ke atas ya. Kaki yang bawah harus tetap keluar. Lihat jari-jari kakinya keluar.
Inhale, raise your hands up, angkat tangan. Exhale, bawa lagi ke depan. Tempel dahinya lagi ke matras, drop your forehead down. Tarik terus ke depan. Apa manfaatnya gerakan ini? Untuk kalian yang sering sakit pinggang, gerakan ini sangat baik sekali. Ya, membuka paha dalam, menyuburkan buat kalian yang lagi menunggu momongan disebut dengan untuk promil, program hamil, pose ini sangat baik sekali. Untuk laki-laki yang suka lari, nah ini bagus banget. Charles, yang suka lari Oh, harus banget iya, melakukan pose ini. iya, Bawa lagi ke iya. depan and Makanya drop your forehead dulu down. untuk runners pun yoga bisa dilakukan untuk warming up juga ya, bukan hanya untuk stretching afterwards ya. Betul, ini salah satu pose yoga for runners. 3 nafas lagi ya. 3, 2, and 1. Bawa tangannya ke arah telapak kaki yang di atas. Tempel lagi terus dagunya di depan lutut. 5, 4, 3, 2, and 1. Kalau lututnya terangkat, tekan lutut yang di atas dan majukan lagi badannya. Drop your forehead down. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back. Balik pelan-pelan. Oke, kita masih ada waktu. Sekarang, karena tadi Charles udah bilang, posenya difoto, habis itu pose terkeren di-upload di story, di-tag ke Siloam Hospitals. Jadi sekarang aku kasih gerakan yang paling dicintai oleh para yogis ya. Ini disebut dengan pigeon pose. Pose ini paling banyak di Instagram, paling banyak digunakan di Instagram. Caranya, kaki sebelah kiri, lutut sejajar ankle. Oke, kaki depannya lutut sejajar ankle. Kaki belakangnya diluruskan dan tutup hipsnya sejajar. Untuk kalian yang masih pemula, boleh tarik kaki depannya ke dalam. Ya, respect your limits. Dalam yoga kita tidak pernah memaksa. Tegakkan badannya. And when you're ready, back bend. Dorong dadanya ke belakang. 5. Telapak kaki yang belakang, letakkan punggung kakinya di lantai. 4, 3, 2, and 1. Siap-siap, suruh orang di rumah foto, minta tolong suami kalian, anak kalian, siapa yang ada di rumah untuk siap-siap tekuk kaki belakang, letakkan di siku tangan, kaitkan tangan dengan tangan. Oke? Kaitkan tangan dengan tangan. Oh, King Pigeon. Ya. Nah, ini selalu menjadi pose favorit yogis untuk Instagram. Jadi kalian silakan kalau mau foto di pose ini, stay. 5, 4, 3, and 1. And if you can, kalau masih bisa lagi, coba tangan yang di atas pegang jempol kakinya. Pegang jempol kakinya. Kena? Kalau udah kena, tangan yang satunya masukin dari bawah. Putar and slowly back bend. 5, 4, 3, 2, and release. Lepas pelan-pelan. And switch other tadi lihat side. deh, Kita lakuin wow, kita lakukan satu sisi lagi. Gimana Charles ngelihatnya? dari lihatnya kayaknya nyilu-nyilu enak. Oke, kita ganti sisi ya. Kalau tadi kaki kanan yang di depan, sekarang kaki kiri. Ya. Sekarang punggung kaki yang di belakang taruh lagi, back bend lagi dari awal. Kita buka dulu terus. Open your chest. 5, 4, 3, 2, and 1. Lihat ke depan pelan-pelan. Tekuk kaki belakang. Stay. Dah, di sini aja udah bagus banget. Challenge, pegang dengan tangan yang sebaliknya. Letakkan di siku tangan. Bisa? Kalau bisa di sini aja udah bagus banget ya. Enjoy the process. Nikmati. Kalau baru bisa sampai sini badannya, nggak berarti salah. Dalam yoga kita tidak pernah memaksa ya. Jadi kamu nikmati sampai mana kamu berada sekarang. Kalau kalian rajin, kalian akan sampai ke sana. Satukan tangan dengan tangan. Yes. Good. Bisa ya.
5, 4, 3, 2, and 1. More challenge, King Pigeon. Kalau bisa, pegang jempol kakinya dan putar lagi badannya. 4, 3, 2, release. Lepas pelan-pelan. Sekarang kita counter pose dulu, downward dog. Tarik kaki depannya ke belakang, down dog. Ayun, dancing down dog, tumitnya bergantian. 5, 4, 3, and release. Cukup. Yes, terakhir supaya kalian gak sakit pinggang, kita lakukan twisting. Putar seated easy twist. Lihat ke belakang. 5, 4, 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan. Aku contohin dari samping biar lebih jelas. Putar ke belakang. Lihat tangan yang di belakang. Tegak badannya. Bukan ini, bukan nyender, tapi tarik ke arah badan dan putar ke belakang. Shoulder down. Look back. Suck the belly in. 5, 4, 3, 2, and release. Yes, itu dia. Itu dia tadi beberapa pose singkat tapi cukup challenging untuk diikutin, terutama buat yang pertama kali. Charles mau Amazing, ditambahin atau amazing. kita Saya mungkin kita mungkin harus dengar dari pendapat yang ikut barusan ya. Jadi kita bisa diskusi. Bisa diskusi juga. What do you think, Charles? Charles bisa nggak ikutan? kayaknya yang kalau downward dog itu sebetulnya nggak hanya malam hari ya, pagi-pagi juga bisa ya. Kadang-kadang saya tuh pagi-pagi kan bangun tidur tuh pasti kayak rada kaku tuh. Jadi kalau misalnya downward dog, ini juga enak ya untuk renggangin the whole body sampai ke kaki, your back, your tangan, apa semua juga ya. Ya, jadi sebenarnya dengan kita melakukan tiap hari, itu yang membuat tubuh kita itu seperti karet. Semakin sering dilakuin, dia akan semakin memanjang. Aku punya salah satu murid berat badannya itu hampir 100 kilo juga. Dia ngelakuin yoga tiap hari di rumah, every day. Dari yang tadinya nggak bisa cium lutut, dalam waktu sebulan bisa cium lutut full, benar-benar full. Dan itu sakit katanya. Dan itu aku benar-benar kaget banget bahwa membuktikan bahwa yang namanya yoga itu bisa buat umur berapa aja. Ya buat berat badan berapa aja gitu. Uh, Aku salah fokus nih ngeliatin pada komen. Katanya susah banget lu. semuanya pada Ya, jadi yang amazed. tadi aku kasih sedikit challenging gerakan posenya yang menantang untuk kalian foto yang keren karena ada hadiah menarik banget dari Siloam. Jadi kayaknya menurut aku kalau posenya terlalu gampang kayaknya kurang seru gitu. Jadi aku kasih tadi yang agak menantang supaya fotonya juga keren-keren banget. Hai Ami, hai semua, banyak banget, rame Ya, banget nih yang ikut. apalagi kan kalau giveaway-nya itu adalah MCU vouchers nilai 1 juta, jadi posenya juga harus sama menantang lah ya. Jadi Iya, bukan hanya makanya tadi pigeon, aku tapi harus sampai apa tadi? King pigeon ya? King Pigeon. Iya, makanya tadi kayak awalnya kayak oh ini kayaknya cuma sampai di Pigeon, tapi pas lihat tadi kayaknya oh no no no, ini harus sampai King Pigeon. Kak jempolnya nggak bisa kesentuh. Itu emang semua orang pasti ngerasain hal itu. Jadi orang pasti mikirnya kenapa ya kak tangan nggak bisa sampai jempol, kenapa ya nggak bisa pegang jempol gitu. Aku selalu bilang enjoy the process karena sebenarnya yoga itu bukan cuma megang jempol, tapi melatih gimana kamu nggak menyerah sampai ke proses itu, sampai kamu mendapatkan proses itu. Lumayan bagus-bagus pasti yang di rumah. Nanti aku tunggu fotonya. Jangan lupa tag ke Siloam Hospital, semua tag ke Pioneer Gastar juga boleh. Oke, sekarang aku masih boleh kasih sedikit pendinginan. Boleh, Charles, masih ada waktu? Boleh banget, boleh banget. Saya boleh sambil nanya-nanya juga ya. Oke dong, silakan. Jadi kalau misalnya kan tadi tuh setiap hari kerjain bisa sampai cium lutut tuh, tapi Ya, biasanya anjuran 1 minggu latihan berapa kali kalau yoga? sebenarnya 1 minggu itu paling bagus tuh 3 kali udah cukup. Cuman proses orang beryoga itu biasanya ada masa-masa tuh lagi suka banget sama yoga sampai akhirnya pengennya tiap hari. Nggak salah juga. Tapi aku selalu bilang kalau yoga itu yang penting adalah konsistensi, rutin, bukan lamanya. Jadi kamu yoga 30 menit sampai 60 menit itu udah cukup. Seminggu 3 kali itu juga udah sangat cukup. Mau lebih dari itu boleh,
Tapi dalam seminggu harus ada waktu istirahat, setidaknya 1 hari. Harus. Badan kita tetap perlu istirahat gitu. Jadi itu harus Oh, selalu aku ingatkan juga. oke, Oke. oke. Aku sambil pose ya. Yuk, sambil Boleh. kalian yuk, sambil ini untuk tidur nyenyak nih. Untuk kalian supaya bisa tidur nyenyak, satukan telapak kakinya diamond. Kalau tadi tumitnya di dalam, sekarang tumitnya di depan, ya. Angkat tangannya, inhale, raise your hands up, exhale, bawa lagi ke depan. Terus ke depan sampai dahinya bisa kena di telapak kaki. Ya, ada yang nggak bisa kena dahinya ke telapak kaki, di sini aja udah bagus. Kalau bisa, bawa terus ke depan. 5, 4, 3, 2. Mungkin banyak yang nanya gimana sih caranya untuk bisa sabar melakukan satu pose yang lama. Ini aku sambil ngomong sambil kalian berpose ya, tahan di satu pose. Jadi waktu kalian lagi melakukan pose ini, walaupun ada sensasi yang terasa sedikit stretch, ada rasa, aduh kok rasanya sakit ya, tapi kalian nikmati sesuatu yang membuat kalian bahagia. Jadi kalian bisa terus aja merasakan kenikmatan gitu. Misalnya kalian lagi pengen banget traveling, kalian lagi pengen banget lihat pemandangan apa, dipikirkan di pikiran kalian, jadi kalian semakin rileks dalam melakukan suatu pose. 3 nafas lagi. 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan. Fajar, Gitu. tadi kan Nah, ya. kan tadi kamu juga bilang ini untuk kita pikirin kayak pemandangan yang indah atau misalnya kita mau kemana supaya kita bisa tenang. Bedanya yoga sama kayak meditasi itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya yoga itu adalah meditasi. Jadi kalau misalnya kita lagi yoga, di dalamnya itu yang aku bilang sambil memikirkan pemandangan indah, ketenangan pikiran, kedamaian, itu sebenarnya sambil bermeditasi. Jadi dalam satu pose yoga itu nikmati waktu dengan diri kalian. Sebenarnya pikiran kalian itu bermeditasi. Cuma jangan takut, meditasi itu bukan berarti menghubungkan ke agama tertentu atau kepercayaan tertentu, tidak. Itu hanya melatih fokus kalian untuk mengistirahatkan otak kalian dengan bernafas. Jadi boleh dilakukan oleh siapapun gitu. Hmm, Sekarang oke satu oke. lagi ya, Terus kakinya juga flex. orang Sekarang kan kita akan tes apa, Charles? oh ya enggak, tadi mau nanya, kan kalau misalnya anjurannya tuh 3 kali seminggu atau mungkin ada orang yang bisa sampai setiap hari. Kerjain yoga setiap hari atau 3 kali seminggu tuh bisa buat bantu losing weight nggak sih? Kan pasti banyak nih di sini kita udah WFH, nggak gerak, duduk terus, sedentary lifestyle. Wah, ada juga berat badan tambah lama tambah besar. Yes. Yuk lewat apakah kita bisa losing weight? Oke. Okay. Untuk yang di rumah, kita melakukan obrolan ini sambil melakukan pose cium lutut ya. Jadi semuanya aku minta tegakkan badan, bawa tangannya ke depan, pegang jari-jari kakinya. Tegakin lagi badannya. Nah, di sini tahan dulu. Kita akan tahan 10 nafas sambil ngobrol sama Charles ya. Jadi kalau untuk losing weight sendiri, nama gerakan yoganya itu biasanya vinyasa, nama tipe yoganya. Jadi yoga yang bergerak itu untuk burn fat, itu lebih cepat. Tapi kalau yang kita lakukan malam ini sebenarnya lebih kepada hatha yoga atau basic yoga, yoga untuk tidur nyenyak, yoga untuk terapi, lebih untuk terapi dibanding untuk burn calories gitu. Jadi kalau untuk kalian yang pengen banget nurunin berat badan, coba deh ikutnya namanya vinyasa, nama yoganya. Oke. Jadi yoga Gitu. juga tuh banyak tipe-tipe macam-macam ya. Banyak Hmm, hmm, macamnya. Ada hmm. acroyoga yang aku ngajar, itu juga keringatnya juga parah banget, banyak banget. Itu juga sangat membakar kalori. Terus ada hatha yoga, ada juga vinyasa gitu. Jadi memang ada macam-macam dan semuanya bagus. Nggak, kalau disuruh pilih salah satu, aku nggak pernah bisa bilang mana yang terbaik karena kalian harus coba sendiri dan ngerasain sensasinya beda-beda gitu. Sekarang bawa ke depan, aku mau kasih tes. Coba kalian untuk cium lutut, coba lari nggak bisa nih cium lutut, coba pegang jari-jari kakinya dan sekarang tempel dahinya ke lutut. 5. Terus kalau untuk pemula, mendingan yoga tuh pakai trainer atau sebetulnya kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa trainer? Oke, jadi kalau misalnya kita sambil cium lutut ya, semuanya yang di rumah ya, sambil dengerin ya. Jadi kalau misalnya kita yoga itu memang aku saranin pertama kali kalau bisa sampai ketemu dengan guru yoga alangkah baiknya. Tapi kalau ternyata memang kayak sekarang work from home dan kalian cuma bisa dari YouTube, udah cukup kok, nggak apa-apa gitu. Yang penting
kalian harus listen to your body. Kalau ngerasa ada yang sakit, ada ngerasa lagi sore karena lagi baru mulai yoga, istirahat dulu. Jangan pernah takut untuk beristirahat sebentar. Karena habis itu badan kalian akan recovery dan bisa mulai lagi malah hasilnya lebih maksimal gitu. Dibanding kalian maksain, akhirnya malah jadi cedera. Jadi kalau ditanya harus pakai trainer atau enggak, aku selalu menyarankan untuk awal pakai trainer dulu. Tapi kan sekarang keadaannya lagi kayak gini. Jadi kalau kalian mulai dari YouTube pun nggak masalah. Boleh. Oke, kita balik pelan-pelan. Inhale, raise your hands up. And slowly release. Aduh, sambil ngobrol, sambil forward bend. Ya, sambil ngomong. Begitulah guru yoga. Dilatih untuk ngobrol sambil berpose. Pas, terus habis itu masih harus stretching, itu udah mental exercise, udah breathing exercise, masih harus cara lagi. Iya, iya, itu serunya. Makanya aku cinta banget mengajar. Aku suka banget ngajar yoga. Charles, udah banyak banget yang nanya. Kita mau bacain nggak yang nanya-nanya? Boleh, boleh. Ini ya. Oh, salah satunya nih, kalau yoga itu apakah boleh untuk ibu-ibu hamil atau mungkin apakah bagus untuk ibu-ibu yang post birth, jadi sudah melahirkan? Jadi sebenarnya yoga itu untuk kehamilan itu ada yang namanya promil, program hamil. Itu aku juga mengajar. Dan alhamdulillah dari muridku itu tuh banyak banget yang berhasil. Sampai saat ini tuh kalau dari muridku ya, itu udah hampir 20 orang yang berhasil hamil, dapat hadiah dari universe. Jadi menurut aku tuh yoga tuh emang bikin subur banget. Jadi gerakan-gerakannya tuh banyak banget yang nge-stretch bagian paha dalam sampai ke bagian alat vital. Jadi ngebuat lebih subur gitu. Itu promil namanya. Tapi kalau udah hamil namanya prenatal yoga. Jadi yoga untuk kehamilan pas udah lagi hamil baru dilatih itu gerakannya lebih basic lagi dari ini gitu. Nah, nanti pas sudah habis melahirkan ada lagi yoganya gitu. Setelah melahirkan beda lagi namanya gitu. Jadi memang ada fasenya untuk ibu-ibu hamil dan itu sangat bagus banget di setiap fasenya gerakannya beda untuk kesuburan, untuk kehamilan, mengencangkan, menguatkan janin, pas sudah ngelahirin untuk ngebalikin lagi perutnya kayak semula, untuk menguatkan lagi jaringan di dalamnya. Oke, oke. Pertama kali Kita nih tuh di coba yoga. beberapa, iya, Ya, aku kita lagi tuh di baca beberapa background. siloam, Ya, ya nggak apa, nggak apa. Beberapa siloam tuh ada kelas yoga juga sebetulnya untuk yang prenatal yang tadi Fajar bilang. Mungkin ya. kapan-kapan Fajar bisa jadi guest star untuk Boleh kelas dong. prenatal. Iya. Boleh banget, boleh banget. Hmm. Seneng banget kalau bisa nanti ngajar Iya. bareng Silom. Terus ini ada pertanyaan, kalau misalnya Vinyasa Yoga supaya bisa lose weight harus berapa kali atau berapa sering? Dulu aku melakukan yoga vinyasa itu, vinyasa acro yoga ya. Aku lakuin seminggu itu 5 kali dengan menjaga pola makan. Aku turun 15 kilo dalam waktu 3 bulan. Oh, Itu lumayan ekstrim karena aku benar-benar diet banget makannya. Jadi kalau misalnya kalian olahraga apapun, kalau makannya nggak dijaga, nggak akan pernah bisa untuk lose weight. Jadi untuk kalian yang mau lose weight, aku selalu bilang mau olahraga apapun yang kalian lakukan, makannya juga harus benar. Aku nggak mungkin bilang kayak yoga akan ngurusin, tapi kalian makannya nasi goreng jam 12 malam gitu. Itu nggak mungkin, nggak susah. Apalagi dari paginya makannya udah terlalu banyak gitu, udah akumulatif. Jadi olahraga apapun, mau lari, mau yoga, tetap harus jaga makan. Asupannya itu dijaga perharinya gitu. oke, oke. Ini Khusus juga ada ada nggak ya pertanyaan nih. kalau pada mau Terus, oh kenapa apa? kenapa? Apa? Nggak apa Charles? Silakan. Ah, ya. Ini nih ada pertanyaan dari Rusarasi. Ada nggak sih yoga yang bisa membantu orang yang sering sakit kepala? Ya, jadi itu yoga, dalam yoga itu kita menaikkan oksigen. Jadi kita tuh selalu bilang bahwa di yoga itu kita mengenal orang manusia itu dalam sehari-hari itu tuh oksigen yang masuk itu suka lupa bernafas. Mungkin beberapa orang bingung, hah lupa bernafas tuh gimana? Tapi dalam yoga itu guru selalu ngingetin, inhale, exhale. Dan itu menaikkan oksigen di dalam otak itu sampai 90%. Biasanya itu per hari itu manusia itu tuh suka nafasnya itu masuknya itu cuma di bawah itu gitu. Apalagi sekarang kita bisa ngitung kan, ini bisa naikin sampai 98%. 98%. Jadi
di yoga itu kenapa guru selalu bilang inhale, exhale. Tujuannya itu meningkatkan oksigen di dalam. Apalagi di keadaan yang seperti sekarang ini, oksigen harus banyak. Jadi menurut aku kalian yang belum pernah memulai yoga, coba deh mulai yoga dan kalian rasain sendiri bahwa pusing kalian tuh hilang karena oksigen di dalam otak kalian yang dibawa oleh darah itu naik setiap kalian melakukan yoga gitu. Oke, oke. Jadi bagus juga ya dengan yoga itu kita udah nggak usah banyak mungkin minum obat atau apa, tapi lebih holistik, lebih wellness ya. Iya, Kesehatan dari yang mm, yes. iya. Jadi kesehatan Dan itu juga secara sebetulnya sih, menyeluruh dimulai dari yoga. iya. Dan itu juga kenapa maksudnya kita Siloam bisa senang sekali bisa aja live nih sama Fajar, karena memang memang kita rumah sakit, tapi kan kita sebagai rumah sakit nih nggak mau hanya mengobati orang-orang yang sakit ya. Jadi kan kita juga mau masuk ke dalam wellness, karena kita lihat apalagi di zaman-zaman COVID seperti ini, banyak orang di rumah pasti walaupun mereka mungkin nggak sakit, tapi maksudnya wellness mereka itu tetap perlu dijaga. Jadi ya salah satunya adalah melalui yoga, melalui yang tadi Fajar bilang melalui makanan-makanan sehat Ya, gitu. betul. Dan satu lagi mungkin kalian yang di rumah untuk menghindari stres ya. Mungkin emang gampang, easy for me to say kayak menghindari stres, tapi dalam kenyataannya adalah kalian harus sebisa mungkin untuk menjaga pikiran kalian untuk tetap positif, dan karena stres itu kan seperti yang kita tahu sangat menurunkan imun kan. Jadi sebisa mungkin dengan yoga itu kalian tuh bisa langsung ngerasain kalau habis selesai yoga tuh endorfin, morfin di dalam tubuh kalian tuh naik gitu. Kita endorfin ya, hormon bahagia. Jadi kalau kalian habis yoga, kenapa ya rasanya happy banget? Nah itu karena emang ada hormon yang keluar di dalam tubuh kita, ngebuat kita jadi lebih happy dan menghilangkan stres itu tadi. Itu. Ah, oke, oke. Wah, Fajar, ini udah 8.45 dan memang waktu kita sepertinya sudah habis juga nih. Dan mungkin teman-teman setelah ini tadi udah praktis, mereka bentar lagi juga udah mau tidur. Udah mau jam 9 ya. Iya, pasti. Jadi, Habis praktis ya, mudah-mudahan yoga tidurnya juga nyenyak banget ya malam ini. Karena tadi udah di stretch-stretch walaupun sebentar, tapi itu sangat bermanfaat dan sangat efektif. ya. Well, again, thank you. We're very happy that malam ini kita bisa berbincang-bincang tentang yoga, tentang night yoga, dan juga benefit yoga. Dan kita juga bisa dibantu untuk apa namanya mengedukasi lah teman-teman kita tentang wellness ya, tentang holistik, bagaimana untuk merelaksasi diri, khususnya pada saat-saat ini di mana kita stuck di rumah dan seperti saya stuck di kursi nih dari tadi pagi. Thank you Um, so much for having me, Siloam iya. Hospitals. Ya, dan juga teman-teman Siloam, teman-teman Siloam Hospitals yang sudah ikut dan juga tadi sudah melakukan King Pigeon Pose, jangan lupa untuk postingannya itu di-share di IG feed masing-masing atau di IG Story dan juga di tag @Siloam Hospitals atau juga @Penyogasar. Jadi kita bisa sama-sama lihat dan kita Siapa juga yang bisa paling keren? announce winnernya dari siapa yang paling keren, siapa yang terbaik ala Penyogasar di besok Dan hari di Siloam. feednya kita. Thank you so much, Charles. Iya. Thank you, Siloam Hospitals, for having me. Okay, thank you Fajar. You have a Thank good you. night. You too. Thank you semua yang udah ikutan. Kita next akan live lagi, bareng-bareng lagi. Semangat terus beryoga, semangat terus untuk hidup sehat. Oke, okay? Thank you so much semuanya. Thank you, Charles. Thank you, Okay. Siloam Hospitals. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank Night. you.